Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung rekan-rekan ASN, sobat YouTube menonton video saya ini. Kembali bersama saya, Tian Chandra di channel kesayangan kita, ASN Mabar 2011 TC. Kalau kemarin kita telah unboxing HDMI video capture, nah pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan apakah alat ini berfungsi dengan baik untuk live streaming. Oke, kita saksikan videonya. Sekarang kita coba aplikasikan HDMI video capture ini. Kita konekkan dengan aplikasi untuk kemudian kita bisa live streaming melalui akun YouTube. Nah, seperti apa caranya? Ya, kita saksikan bersama. Ya. Jadi, saya menggunakan satu kamera saja dulu karena sesungguhnya bisa pakai 2 atau 3 kamera, cuman karena yang ada di sini cuma satu kamera ya, kita coba saja dulu dengan satu kamera ya. Nah, kita sambungkan ini dengan kabel HDMI. Dia sebagai input ya, input dari kamera Panasonic. Kemudian kita colok ya. Oke. Sesungguhnya bisa pakai satunya lagi, bisa menggunakan kamera DSLR ya. Namun karena HDMI outnya di sini HDMI yang mini, maka ini tidak pakai. Nanti mungkin lain kesempatan kita beli dulu konverter yang mini ya. Kita simpan aja dulu ini. Kita coba pakai yang satu saja nih. Ya, ini simpan saja dulu. Nah, kemudian aplikasi yang kita pakai untuk live streaming studionya nanti adalah kita menggunakan Prisma Live Studio ya, seperti ini. Oke, nah untuk memulai Prisma Live Studio kita harus login. Nah, login di sini bisa menggunakan akun Facebook, akun Google, Twitter, Neverline atau Twitter. Nah, kita coba, kalau saya coba login dengan akun Google aja. Oke, kita masukkan email kita, asn. Ya, terus next. Oke. Dan karena akun saya menggunakan verifikasi 2 langkah, ya, kita cek HP dulu dan demi keamanan akun kita ya. Oke, kita verifikasi dulu ya. Oke. Dengan demikian kita bisa masuk ke dalam Prisma Live Studio. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi ada 2 layar di depan kita ini, ada untuk edit, kemudian satu nanti tampilan untuk live, untuk outnya. Ya. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Ya, pertama di scan ini ya, kita beri nama
Anggap saja camcorder aja, camcorder. Ya, terserah lah. Nah, teman-teman mau menamanya apa. Nah, kemudian di camcorder ini, maksudnya di scan ini boleh lebih dari satu scan. Nah, andaikan kita punya 2 atau 3 kamera, ya kita bisa tambahkan di sini dengan mengklik tombol plus ini. Kemudian nanti antara scene 1, scene 2-nya itu kita bisa transisikan dengan menggunakan ya. Nanti kita aplikasikan di switch to scan ini, ada beberapa pilihan, bisa cut, bisa fade ya. Kalau kita mau langsung pakai cut, tapi kalau kita menggunakan model transisi lain bisa pakai fade atau di sini ada pilihan-pilihan lainnya juga. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian satu lagi kita masukkan source. Ya, source ini maksudnya peralatan apa saja yang akan kita gunakan, kemudian gambar, baik video, audio, kemudian gambar dan lain sebagainya ya. Kita buat saja contohnya ya. Oke, kita beri nama Panasonic aja. Panasonic ya, seperti itu. Oke, akan muncul seperti ini dan langsung terdetek kamera di belakang saya ini ya, sudah bisa mendetek saya ya. Mengapa dia bisa terdetek tadi? Karena kita sudah menggunakan HDMI video capture tadi yang fungsinya untuk membaca sinyal HDMI gitu ya, dari kamera Panasonic, kemudian masuk ke dalam input flash drive gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti berbagai format ini kita bisa setting. Yang penting kita sudah terbaca videonya, kita langsung klik OK ya. Setelah itu kalau kita juga mau menampilkan gambar-gambar, katakan seperti logo, biasanya kalau Humas punya itu ada muncul logo sebelah atas ini. Mohon maaf saya harus membelakangi, dimaksudkan supaya mau melihat apakah kamera ini bisa aktif dengan menggunakan HDMI video card ini. Jadi mohon maaf saya membelakangi ya. Oke. Nah, apa saja item yang perlu ditambahkan di source ini? Kita boleh memasukkan logo ya, dengan kita mengklik image. Nah, anggap saja kita buat logo Humas. Oke. Terus kita mencari logo Humas kita simpannya di mana? Kemudian kita cari. Ya, saya menyimpannya di folder tersendiri biasanya. Ya, frame Humas ya. Saya pernah membuatkannya ya, ini khusus untuk video ya, ini. Oke, sudah muncul, tinggal klik OK. Nah, di sini karena secara resolusi mungkin karena terlalu besar, ya, kita sesuaikan dengan caranya, bisa dengan klik kanan ini, kemudian transform, fit to screen. Oke, muncul. Nah, di depan kita seperti yang saya jelaskan di semula tadi, bahwa ada 2 layar monitor, satu tempat kita bekerja, nah satu tampilan untuk saat live nanti. Nah,
caranya bagaimana supaya hasil rekaman video di layar yang sebelah kiri ini masuk ke live. Tinggal klik panah ini aja. Nah, dia sudah berat. Nantinya kalau sudah live, inilah yang akan masuk ke dalam channel YouTube. Nah, channel YouTube kita. Oke, seperti itu. Kemudian selain menambahkan logo, kita juga bisa menampilkan teks, running text ya. Bisa ya. Dengan cara tinggal ini ada tulisan teks ini. Klik teks. Kita beri saja, anggap saja teks 1 begitu ya. Teks 1. Misalkan ada nama-nama, misal nama saya Tian Chandra gitu ya. Oke. Anggap sajalah ini hanya sekedar contoh ya. Oke, Tian Chandra. Oke. Sudah tambah. Tian Chandra di mana kamu letaknya? Ini. Oke, kita bisa perbesar hurufnya, klik double aja. Kemudian ukuran huruf itu tinggal kita sesuaikan. Backgroundnya juga rata kiri, rata kanan bisa kita sesuaikan di sini. Ya. Oke, kemudian untuk mencari jenis huruf juga bisa kita lakukan di sini ya. Ukuran juga seperti ini. Misalnya tadi kita tambah besar, gedein. Oke. Ataupun dengan cara kita mengklik ini, tarik keluar ya, dan besar. Nah, terus bagaimana tulisan Tian Chandra ini muncul di sini? Hal yang sama kita lakukan dengan mengklik teks ini, aktifkan tool teks ini, kemudian kita klik panah kanan ini. Nah, dengan sendirinya muncul Tian Chandra ini. Oke, kurang lebih seperti. Nah, sekarang kembali ke tujuan kita tadi untuk bagaimana kita live streaming dengan akun kita. Ya, caranya misalnya kita saya mau beritahu bahwa aplikasi ini, aplikasi Prime Live Studio ini bisa live dalam waktu yang bersamaan beberapa akun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa gitulah, 6 kurang lebih. Baik di YouTube, Twitter, Facebook itu dalam waktu bersamaan. Ya, agak berbeda dengan aplikasi lain, tapi kalau Prisma Live Studio ini kita bisa mengaplikasikan live-nya itu dalam dua atau lebih akun ya. Tapi untuk sekedar pembuktian dari penggunaan HDMI video capture ini, kita pakai saja dulu melalui akun YouTube saya ya. Percobaan, dan karena ini percobaan, saya akan memakai status privat, hanya saya saja yang bisa lihat. Tapi kemudian hari nanti kita akan coba live ya. Oke. Setelah kita mengklik tombol ya YouTube ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan login lagi ke akun kita. Kita masukkan email kita. Oke, sekali lagi dia minta verifikasi sebagai langkah pengamanan terhadap akun kita ya. Ya. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Kita klik yang YouTube saja, ASN Mabar TC 2011 YouTube. Oke. Nah, akan muncul jendela seperti ini, lalu kita izinkan. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, sekarang YouTube saya sudah masuk ke dalam Prisma Live Studio. Kemudian kita rubah settingnya karena ini hanya sekedar latihan ya, tutorial. Kita rubah privasinya menjadi privat saja ya. Kemudian kategorinya kita beri, karena ini tutorial ya, kita education. Kemudian di broadcastnya ya kalau kita mengklik broadcastnya muncul seperti live stream dengan nama akun YouTube di belakangnya, itu tandanya bahwa kita bisa live, itu tanda awal. Tapi kalau ada muncul notice di sini bahwa ada something wrong dengan YouTube kita, itu berarti kita harus rubah kembali di settingan YouTube kita ya. Ya, ini rupanya sudah bisa, tinggal kita deskripsikan di sini. Oke. Tes live streaming ya, kita aja. Kemudian oke. Ya, sudah rubah statusnya menjadi privat ya di atas ini. Nah, kemudian kalau kita mau live, kita klik tombol go live. Oke. Akan muncul pernyataan seperti ini lagi. Oke. Namun sebelum kita lanjutkan, saya cancel dulu ya. Kita perlu beberapa settingan untuk video yang akan tampil di layar kita di YouTube kita. Nah, perlu kita atur baik-baik skalanya. Nah, kalau komputer atau laptop Bapak Ibu agak dengan spesifikasi yang agak rendah, ya sebaiknya settingan ukuran output videonya kita sesuaikan. Ya, kalau saya karena kapasitas spesifikasi komputer saya lumayan, saya pakai yang hasil outputnya skala output resolusinya saya pakai yang 1920 kali 1080p ya. Kemudian saya pakai output modenya pakai advance saja. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Oke. Streamingnya kita pakai track 1 saja. Dan yang lainnya kemudian kalau misalnya tadi di bagian atas output skala resolusinya kita buat dengan 1920 kali 1080. Nah, kita bisa mengkompresnya lagi output ini dengan pilihan seperti ini. Kita centang rescale outputnya dengan misalnya kita butuh yang 720p saja ya. Kemudian rate control kita pakai yang CBR saja, bisa juga pilih yang lain. Nah, kemudian bitrate-nya kalau memang kapasitas komputer atau laptop Bapak Ibu tidak memungkinkan ya, sebaiknya kita turunkan dengan misalnya 2000 bisa. Tapi karena komputer saya lumayan, saya tetap pakai 6000 ya. Yang lainnya kita tidak usah utak-atik lagi. Nah, kemudian retry delay ya, biasanya
antara hasil perekaman dengan yang di YouTube itu nanti mengalami delay, kita antisipasi dengan kita beri saja 1 atau 2 second ya, sedangkan yang lain kita defaultkan semuanya. Oke, kalau sudah oke. Kemudian audionya juga kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita ya. Kita pakai ya, untuk saat ini saya rekam karena tanpa mic ya, pakai audio desktop saja, maksudnya audio dari komputer saja. Tapi kalau nanti Bapak Ibu punya audio mic eksternal ya, disinilah settingannya nanti ya. Oke, kemudian resolusi sudah seperti yang di awal tadi ya, karena saya masih memilih 190 20 kali 1080, tidak mengalami kompres ya, sudah tetap saja. Oke, kalau sudah apply. Oke, kita coba. Dan perlu saya informasikan, selain dari live nanti kita bisa record ya, bisa record dan simpan di dalam komputer kita. Kita mulai saja, go live. Oke, go live lagi. Oke, munculnya icon tulisan merah live ini menunjukkan bahwa sekarang kita bisa live ya. Dan andaikan ini settingannya kita rubah ke publik, publik akan melihat nanti bahwa channel saya sedang live gitu. Nah, selain itu kita bisa merekam hasil live kita dengan klik tombol rek. Oke ya, di bagian atas ini sudah kita lihat ada 2 tombol yang tulisannya warna merah, live dan record. Nah, ini pakai 1 kamera tadi ya, pakai 1 kamera. Nah, andaikan besok nanti kita akan coba pakai 2 atau 3 kamera begitu, untuk persiapan live streaming untuk kegiatan-kegiatan penting Pemda ya. Ya, jadi cuman bermodalkan HDMI video capture ini ya, kita sudah bisa live streaming ya. Kedepannya ya mungkin ada peralatan yang lebih hebat lagi lah begitu. Tapi untuk sementara dulu, untuk kepentingan ya, nantinya Humas akan membackup KPU dalam debat ya, debat kandidat. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial ya, tutorial bagaimana sih membuat live streaming gitu ya, live streaming dengan menggunakan HDMI video capture dan softwarenya atau aplikasinya Prisma Light Studio. Oke, saya Tian Chandra mengucapkan selamat siang. Oke, bye bye. Kita stop ya, kita finish. And stop ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.